adalah founder di Market Digital gitu teman-teman. Next, Mbak Ina. Oke, ini sekilas tentang saya teman-teman. Saat ini saya menggeluti ranah virtual assistant sebagai social media spesialis gitu. Dan saya juga alhamdulillah sudah bersertifikasi teman-teman. Jadi yang saya sharingkan ini insya Allah memang sudah Dik. ranahnya Ini gitu. punya kakak ya? Jadi teman-teman harapannya bisa sharing bareng sih nanti kita discuss bareng gitu kan tentang branding terutama gitu. Next, Mbak Ina. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama teman-teman semua. Siapa di sini yang mau dikenal lebih luas gitu kan? Eh, dan menghasilkan dari passionnya teman-teman. Boleh chat di kolom komentar siapa yang mau. Siapa nih yang mau dikenal secara luas? Iya, Mbak Nur Azizah. Mbak Dewi mau juga. Siapa lagi? Mbak Nuri, Mbak Ashe. Siapa lagi? Siapa lagi? Mbak Marcelina. Oke. Alhamdulillah ya, teman-teman semua pada mau dikenal lebih luas gitu. eh Mbak Margaret juga. Jadi intinya dikenal lebih luas dan menghasilkan gitu kan. Jadi nggak hanya sekedar dikenal, Cut Bazlina juga. Terus teman-teman pertanyaan kedua, teman-teman ingin dikenal sebagai apa sih di brandingnya? Gitu, teman-teman ingin dikenal sebagai apa sih? Boleh sharing juga di kolom komentar. Mau dikenal sebagai apa teman-teman? Ayo, ayo. Belum ada? Atau masih bingung mau branding apa? Kalau bingung, boleh tulis di kolom chat. Oke, Mbak Nuri, mompreneur. Yang lain, PA yang sukses, Mbak Nur Aziza. Keren-keren nih kayaknya udah ekspor ya. Ada lagi? Mau dikenal sebagai apa, teman-teman? Oh, Mbak Marcelina, VA yang kompeten. Oke, ada lagi? Crafter yang unik. Wah, cakep nih, crafter, Mbak Ase. Oke, teman-teman. Jadi keren-keren ya gitu kan branding yang ingin teman-teman tampilkan gitu. Tapi apakah teman-teman sudah mulai membranding diri teman-teman gitu kan supaya goalsnya itu bisa menghasilkan gitu. Jadi eh, kita akan bahas di pagi hari ini. Oke, next Mbak Ina. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih perbedaan. Teman-teman bisa lihat ada dua brand ini yang di layar. Satu brand Mamakologi, satu brand B. Anggaplah dua brand ini sama-sama brandingnya sama, komunitas mama-mama yang ingin produktif gitu. Tapi logonya satu logo Mamakologi ini yang saya sertakan, yang satu brandnya brand biasa aja. Terus perbedaannya, kalau Mamakologi itu kan punya ciri khas logo dan warna sesuai target audiens. Terus Mamakologi ini sering branding di sosmed, sering posting-posting gitu kan, sering ngadain kegiatan, sering ngadain challenge-challenge, sering ngadain diskusi. Ya, itu Mamakologi. Nah, si brand B tidak punya ciri khas logo dan warna sesuai target audiens.
Nah, maksudnya apa? Kayak tadi mamakologi itu kan dia komunitas mama-mama gitu kan. Di logonya sudah jelas ada warna pink. Nah, terus kayak ada lambang ibu dan anak gitu. Oh, berarti kan dari kita ngelihat logonya aja, oh ini komunitas mama-mama nih, komunitas perempuan yang utama gitu kan. Nah, sedangkan si brand B dia hanya tulisan brand B gitu kan, cuman putih doang gitu kan. Tidak punya ciri khas. Terus si brand B ini jarang branding di sosmed. Bisa dihitung jari, eh, posting hanya 1 kali sebulan. Oke. Terus brand B ini jarang adain kegiatan teman-teman, hanya sekedar ya posting aja gitu. Tapi brand B ini berharap dia ingin seperti Mamakologi gitu. Pengen membernya seperti Mamakologi. Kira-kira menurut teman-teman si Mamakologi yang sudah branding dengan si brand B yang belum branding, kira-kira orang lebih tertarik yang mana? Mamakologi kah atau brand B? Boleh, boleh open mic, boleh tulis di kolom chat juga. Kira-kira yang mana? Oke, Mbak Kiki, mamakologi. Iya kan? Mbak Asya juga, Mbak Cut juga, pasti mamakologi. Mbak Waisi juga mamakologi. Nah, setidaknya dari sini teman-teman, Mbak Margaret juga, dari sini teman-teman sudah mindsetnya masuk dulu ya, gitu kan. Jadi itulah pentingnya branding. Gitu. eh, Ketika sudah terlihat gitu kan, visibilitas branding kita sudah terlihat, kita pasti mudah diingat orang. Itu aja dulu. Kita mudah diingat orang. Tujuan branding awal ya, sebelum earning. Tuh. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk branding ini banyak banget fungsinya. Kalau kita memang punya goals yang besar gitu. Jadi teman-teman harus memikirkan dari sekarang branding teman-teman itu mau apa yang mau diingat orang lain sama kita gitu. Kalau tadi ada yang mau jadi VA yang sukses, mompreneur, nah itu udah bagus, sudah ada kepikiran. Tapi kalau yang belum kepikiran bagaimana? Oke, kita masuk di slide selanjutnya. Next, Mbak Ina. Nah, ini teman-teman. Jadi ada 3 pilar branding yang mana branding itu proses membangun dan mengelola persepsi dan kepercayaan audiens terhadap sebuah merek, gitu kan. Mau itu merek produk kita atau merek usaha kita atau branding kita sendiri, merek kita sendiri, personal branding kita sendiri gitu. Kalau tadi saya lihat teman-teman itu rata-rata untuk personal branding ya gitu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan loh kalau misalnya teman-teman punya produk yang mau dijual gitu kan. Jadi branding ini sangat penting untuk membangun dan mengelola persepsi serta kepercayaan gitu. Contohnya si mamakologi tadi kan, ketika kita tidak memiliki ciri khas, kita tidak sering posting, orang tidak kenal kita karena kita jarang posting, bagaimana orang mau percaya sama kita, mau pakai jasa kita gitu, mau beli produk kita, sedangkan kita saja tidak menjual gitu, tidak mempromosikan secara tidak langsung diri kita atau produk kita. Gitu. Jadi bagaimanakah cara pilar branding gitu kan? Cara teman-teman untuk branding. Yang pertama, teman-teman kenali dulu diri teman-teman. Teman-teman itu siapa? Teman-teman itu sukanya apa? Teman-teman itu bisanya apa? Gitu kan? Itu kenali diri, gitu kan? Terus, teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Jadi yang pertama ya teman-teman, teman-teman itu siapa? Yang kedua, teman-teman itu sukanya apa? Yang ketiga, teman-teman bisanya apa? Ya kan? Yang keempat, teman-teman mau dikenal sebagai apa? Ini dulu teman-teman coret-coret. Karena biasanya kita lebih gampang menilai orang daripada menilai diri sendiri, mengenali diri sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa mulai coret-coret siapa sih aku? Misal kayak saya gitu kan. Saya mengenali diri saya nih.
saya ini seorang ibu rumah tangga beranak 2, gitu kan. Oke, saya seorang ibu rumah tangga anak 2 yang kepengen produktif, gitu kan, yang pengen produktif menghasilkan dari rumah, gitu. Terus saya sukanya apa? Saya suka bikin konten, saya suka sharing, gitu. Oke, itu saya. Itu saya udah poin siapa saya, poin apa yang saya sukai, udah saya coret, saya tulis gitu kan. Terus saya bisanya apa gitu kan? Keahlian saya apa? Keahlian saya public speaking. Seperti teman saya bicara sama teman-teman sekarang ini kan keahlian public speaking kan, gitu kan. Saya bisa public speaking. Kemudian apa lagi? Saya bisa editing video, buat desain misalnya. Oh, oke. Dari 3 ini, terus saya sekarang kepengennya tuh dikenal sebagai konten kreator yang editingnya bagus, gitu kan? Sehingga saya bisa menghasilkan cuan, bisa produktif dari rumah. Nah, gitu. Jadi, teman-teman kenali diri. Nah, karena kalau teman-teman belum mengenali diri, teman-teman akan sulit menentukan audiens teman-teman nanti, gitu. Karena pilar branding berikutnya adalah menentukan audiens, gitu. Jadi, saya sudah kenal diri saya. Saya mau dikenal sebagai content creator atau eh, sosial media spesialis, gitu kan. Pengelola sosial media yang akhirnya bakal bisa di hire sama klien. Berarti target audiens saya siapa? Karena saya tujuannya mau di hire sama klien UMKM, berarti target audiens saya owner UMKM, business owner gitu. Gitu kan? Ini story saya ya teman-teman. Nanti teman-teman silahkan eh, catat untuk versi teman-teman masing-masing gitu. Jadi audiens saya berarti business owner. Gitu. Business owner yang bagaimana? Kita tentukan lagi. Karena kan business owner ini banyak ranahnya gitu. Karena kalau tidak spesifik nanti bakal susah catch up ke audiensnya. Usianya berapa gitu kan? Oh, saya mau business owner yang uh, usianya sekitar 25 sampai 40 gitu atau 25 sampai 35 gitu kan. Oke, kenapa harus ditentukan gitu kan? Audiensnya juga saya mau perempuan misalnya. Karena itu nanti akan menentukan gaya sapaan kita, musik yang kita pilih gitu kan, bahasa yang kita pilih. Karena kan nggak mungkin nih, misal ada saya nih mau branding saya sebagai penjual susu lansia misalnya. Saya branding nih, tapi pakai lagu jedak-jeduk misalnya gitu kan, yang lagu lagu lagi hype sekarang gitu, lagu versi TikTok, otomatis target audiens saya yang lansia tadi mau melihat branding saya nggak gitu. Kira-kira mau nggak teman-teman melihat konten-konten saya pakai lagu jedak jeduk tapi si usianya ini lansia gitu, pasti enggak kan gitu. Mbak Ina aja senyum-senyum gitu kan. Gitu. Jadi eh, harapannya dengan menentukan audiens sedetail mungkin teman-teman bisa menentukan branding teman-teman itu apa yang mau dibuat gitu. Gaya sapaan, hai bro, hai sis gitu kan. Kalau misalnya Gen Z, misal kayak mamakologi, target audiensnya apa, mau nge-brandingnya apa, komunitas ibu-ibu, komunitas mama-mama, otomatis mama-mama parents, perempuan gitu kan, usia mama-mama tuh kan sekarang usia 20-an lah kan sampai 40 misalnya target mamakologi. Makanya manggilnya mama gitu, gaya sapaannya gitu kan. Atau kalau audiens kita yang lebih formal, pas kan sapaan kita hai Bapak Ibu gitu. Jadi itu tadi tujuan teman-teman menentukan audiensnya tadi supaya kita gaya sapaannya, bikin kontennya gitu, eh, musik-musiknya itu menjadi ciri khas teman-teman, tapi masih menjadi daya tarik
untuk audiens melihat branding kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, pilar branding ketiga itu pastinya konsisten. Kenapa? Karena ketika teman-teman hari ini posting konten gitu kan. Habis itu sebulan kemudian baru posting konten. Kira-kira audiens teman-teman ingat nggak teman-teman itu siapa? Pasti enggak kan? Gitu. Nah, namun kalau kita sering nih, konsisten ini nggak mesti setiap hari ya teman-teman. Bisa misalnya seminggu sekali, uh, 3 kali seminggu, minimal lah 3 kali seminggu ya teman-teman. Gitu kan, itu udah oke kok. Gitu. Supaya audiens teman-teman itu ingat sama teman-teman. Jadi teman-teman juga udah mulai bisa menjadwalkan gitu. Kalau misalnya aku mau branding, nah itu paling nggak berapa kali frekuensinya gitu. Dan satu lagi teman-teman, karena ini brandingnya ini saya maksudkan lebih ke branding digital ya teman-teman gitu kan. Branding digital uh, untuk yang di sosial media gitu. Karena untuk branding yang konvensional kayak branding uh, kita offline gitu kan, branding kita bikin poster gitu kan, kayak kita caleg lah istilahnya gitu kan, caleg banner kita di mana-mana itu agak sulit ya gitu kan, dan itu tidak marketing sekali gitu, tidak tidak sesuai goal sekarang sih gitu, karena kebutuhan teman-teman kan di online gitu kan, branding online bukan di branding yang offline gitu, karena itu penempatannya juga akan berbeda karena teman-teman kan ingin dikenalnya secara global bukan di suatu daerah tertentu gitu. Jadi itu teman-teman, jadi pilar branding yang harus teman-teman mulai oret-oret ketika memulai branding, mulailah kenali diri, kemudian tentukan audiens teman-teman, yang ketiga konsisten itu teman-teman. Oke, next Mbak Ina. Oke, jadi itu tadi pilar dari branding. Kemudian teman-teman, langkah memulai branding. Kalau yang sudah ada brandingnya itu udah gampang gitu kan, tinggal maju. Tapi untuk teman-teman yang belum memulai branding dan akan mulai branding setelah sharing kita pagi ini, seperti yang saya bilang tadi, langkahnya yang pertama tentukan dulu teman-teman mau dikenal sebagai apa. Gitu kan? Mulai mengenali diri. Kemudian yang kedua, pilih platform yang nyaman. Misal, ini karena kita bahasanya digital, branding digital gitu kan. Pilih platform yang nyaman. Misal teman-teman tuh nyamannya di Facebook gitu kan. Karena teman-temanku banyaknya di Facebook, nggak masalah gitu. Atau aku ingin menggait klien profesional SPA. Jadi teman-teman boleh banget memilih platform LinkedIn misal. Atau aku males berbikin konten secara visual, desain visual. Aku nggak banget, aku gaptek di desain visual. Boleh main-main ke treat, gitu kan? Main-main ke treat. Atau yang memang suka bikin video vlog a day in my life, gitu kan? Atau kayak yang memang suka jalan-jalan, liburan, terus berbikin konten video, gitu kan? Bisa memilih YouTube, gitu, yang durasinya lebih panjang. Jadi platform mana aja itu bebas teman-teman. Yang penting teman-teman nyaman pakainya dan di sana terdapat target audiens teman-teman gitu. Karena kalau saya gitu kan, kalau saya pribadi karena saya generasi milenial gitu kan, eh, menurut saya TikTok itu kalau saya branding di TikTok karena arus TikTok itu terlalu cepat, jadi saya lebih aman cari di Instagram gitu. Nah, itu kalau saya tergantung, makanya teman-teman saya bilang pilih platform yang nyaman. Boleh lebih dari satu teman-teman nge-brandingnya, asal teman-teman bahagia, nyaman gitu. Balik lagi ke nyaman ya teman-teman. Itu kenyamanan teman-teman. Jangan nanti aku kan mau dikenal di TikTok, aku mau kenal di IG, aku mau kenal di semua platform. Pada akhirnya teman-teman ngos-ngosan. Nah, kalau sudah ngos-ngosan, sudah lelah, terus apa? Berhenti. Udahlah, aku capek. Nah, terus apa? Berhenti.
ya udah brandingnya nggak jalan, terus gimana mau dikenal? Mending satu tapi fokus gitu. Atau teman-teman bisa pakai auto sharing gitu kan, misal dari Facebook ke IG atau IG ke Facebook, jadi dua-dua dapat. Tapi memang mana yang mau dipelihara? Komunikasinya gitu. Karena kayak misalnya TikTok itu pun bisa di auto posting ke IG misal. Tapi kan otomatis ketika ada yang komen, teman-teman bisa nggak fokus membalasi interaksi teman-teman dengan audiensnya di platform dua-duanya gitu. Pasti pilih salah satu kan gitu. Karena abis buka yang ini harus buka yang ini gitu. Karena kita ngerjain sendiri. Kecuali kita punya tim gitu kan. Kalau kita punya tim nggak masalah, bisa banyak platform. Tapi kalau misalnya eh nyamannya, aduh, kayaknya aku belum kuat deh banyak platform. Jadi teman-teman bisa pilih satu platform aja. Nanti lama-lama kalau sudah ketemu ritmenya gitu, barulah bisa merambah ke platform yang lain dengan bantuan tim gitu. Karena kalau sendiri itu eh, susah teman-teman, agak sulit lah, effortnya juga akan lebih besar gitu. Kemudian teman-teman, yang ketiga, rapikan tampilan profil. Nah, ini maksudnya apa? Mulai dari bio, teman-teman. Foto profil, gitu kan. Ya mungkin kalau goalsnya teman-teman mau dikenal sebagai influencer parenting, ya nggak masalah. Profil teman-teman itu bareng anak, gitu kan. Bareng family, atau foto personal yang biasa aja, yang nggak profesional ya, yang casual aja ya nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau nge-branding as a profesional gitu kan, kalau bisa dari foto aja tuh yang foto profesional gitu kan. Jadi kita mencontohkan kalau kita ini profesional loh, kita siap di hire gitu. Apalagi kalau di LinkedIn ya teman-teman, ranah LinkedIn itu kan kita ranahnya profesional, pakai bahasa yang profesional gitu kan. Beda kalau kita main di Facebook, main di TikTok, main di IG, masih bisa yang casual, yang non formal gitu. Jadi itu teman-teman, itu mulai dari si foto profil. Terus nama akun gitu. Ingat nggak? Kalau saya zaman dulu tuh, zaman-zaman baru bikin Facebook, saya cinta kamu selamanya gitu kan. Tahu lah teman-teman saya generasi generasi apa gitu kan. Nah, tapi kalau teman-teman mau dikenal as a profesional gitu kan, branding profesional ya otomatis namanya disesuaikan dong sama branding teman-teman gitu. Jangan Ayu cinta kamu selamanya, no gitu kan. Eh, Kalau teman-teman karena beberapa teman-teman saya yang sudah masuk profesional brandingnya SVA sudah mulai tuh namanya dibikin kalau di IG ya. Misal Ayu VA gitu kan. Atau eh, kalau dalam bentuk produk eh, misalnya brand baterai misalnya brand ABC lah, Mamakologi lah misalnya, Mamakologi ID gitu kan, Mamakologi ID, mamakologi.id. Nah, itu kan sudah menjelaskan, sudah mencirikan bahwa oh, ini akunnya profesional ya, ini mau nge-branding sebagai mamakologi ya gitu, sebagai komunitas mama-mama gitu. Mulai dari username terus nama, beda ya teman-teman. Username sama nama itu berbeda. Username itu misal kayak add apa gitu kan. Kalau di IG, di TikTok yang pakai username gitu kan. Nah, kalau namanya ini ya nama lengkap kita lah atau kamu mau dikenal sebagai siapa gitu kan. Misalnya saya kalau di teman-teman bisa cek nanti kan di Instagram saya Rahmani Kartikayu slash sosial media spesialis gitu. Atau misalnya Mamakologi ID eh, terus ada penjelasannya komunitas ibu dan anak misalnya kayak gitu. Itu boleh. Biar orang nggak begitu ngelihat ngeklik profil kita, mereka tahu oh ini dia si ini ya, Mamakologi sebagai komunitas perempuan ini ya gitu. Sebagai komunitas mama-mama Ada ya. kayak spesialisnya gitu ya Iya, Kak. benar. Ada kekhususannya, Mbak. Karena kita bicara branding ya, gitu. Kecuali kita pakai akun kita untuk personal pribadi aja, hanya untuk sekedar sharing keseharian daily life itu nggak masalah, it's okay. Tapi kita ini karena ranahnya ngomongin branding gitu ya, harus kita tonjolkan dong, gitu kan. Branding kita apa? Karena orang pasti lihat halaman, misalnya datang nih ke rumah, gitu kan mau bertamu ke rumah kita, otomatis orang lihat halamannya dulu kan, depannya dulu apa,
tertarik nggak orang masuk gitu. Misalnya rumah depannya estetik, oh dia berarti orangnya estetik ya. Kalau misalnya kita belum kenal orang nih ya, masih melihat dari luarnya dulu gitu. Jadi eh, foto, nama, bio profil itu juga mencirikan branding kita teman-teman. Misal juga kayak bio profil. Di bio profil juga teman-teman itu mau dikenal sebagai apa? Tadi nama ya, tadi masih nama. Begitu masuk ke bio profil, teman-teman tuh mau dikenal sebagai apa? Misal eh, orang tuh pertama orang mau dapat apa kalau ngelihat profil kita? Misal sharing seputar kalau mamakologi ya, sharing seputar info mama-mama. Misal itu baris atas. Baris kedua bisa eh, komunitas ibu-ibu yang berbagi ilmu misalnya kayak gitu kan. Atau baru yang terakhir lah, baru di profil terakhir lah, baru ini kayak portofolio kita atau link kita, micro link kita yang menunjukkan kayak orang kan sekarang banyak tuh pakai link ID, pakai link tree gitu yang menunjukkan kontak kita gitu. Jadi itu salah satu juga cara orang memudahkan menghubungi kita gitu. Bisa ngelihat portofolio kita, ngelihat branding. Misal kalau kita nih mau nge-branding produk kita, usaha kita, ya masukin di link itu, link katalognya gitu, atau link pembelian gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah rapikan tampilan profil. Sama satu lagi, feed. Feednya. Mau dibuat desain apa, jangan maksudnya nggak masalah sih. Postingannya itu masih 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 campur-campur. Tapi kalau bisa itu ada eh, branding khusus yang diingat teman-teman kalau ngelihat profil kita. Kayak mamakologi, postingannya itu template-nya itu pink, gitu kan. Selain di logo pink, feed-nya itu kan dominan pink. Tuh, jadi orang lihat, oh iya ya, pokoknya kalau lihat pink, pasti oh kayak mamakologi gitu. Jadi teman-teman mulai tampilkan, merapikan tampilan profil. Feed-nya itu mau dikenal identity color-nya itu apa, tipografi fontnya itu apa, itu mulailah dipikirkan gitu kan. Nah, itu. Tapi kalau misalnya itu berat gitu, setidaknya teman-teman eh, foto profil lah sama nama sama bio profil itu sudah mulai di ini di brandingkan as a profesional kalau memang kita ngomongi branding gitu. Kemudian yang keempat mulai posting dengan tujuan. Nah, karena kita mau branding nggak hanya sekedar ini dong posting gitu. Mohon maaf yang FB Pro gitu kan. Kalau FB Pro-nya bagus nggak apa-apa gitu. Nah, kadang sekarang teman-teman yang FB Pro itu gitu kan hanya sekedar posting, upload gitu. Dengan tujuan cuan gitu kan. Dengan tujuan rame, engage. Tapi apakah dengan asal itu banyak yang lihat gitu kan? Gitu. Kalau saya pribadi saya skip. Mohon maaf ya teman-teman kalau kalau yang di sini ada FB Pro mohon maaf banget. Kalau sembarangan ya gitu. Tapi kalau FB Pro-nya bagus, tujuannya edukasi, tujuannya memang dia mau nge-branding, dia tuh edukasi tutorial masak. Pasti kan dilihat orang gitu walaupun di FB Pro gitu kan pakai hashtag sorotan apalah segala macam, tapi kalau postingannya bagus itu dilihat orang gitu. Tapi kalau cuman sekedar cekrek upload FB Pro Manet ini yakin di skip gitu kan. Jadi teman-teman misalnya mau dikenal as of FB Pro pun nggak masalah teman-teman. Tapi ya konten-kontennya yang teman-teman posting itu tujuannya baik, benar dan bermanfaat sehingga menjadi daya tarik. Karena itu kan paling walaupun memang misalnya gini, Allah Mbak, aku kan juga posting sembarang aja banyak kok yang interaksi, banyak kok yang komen gitu. Tapi perhatikan yang ngomen teman-teman, yang like teman-teman itu kan sesama sesama ini salam interaksi gitu kan, sesama teman-teman FB Pro aja gitu. Padahal yang mau kita Interaksi semua. jangkau itu di luar dari teman-teman FB Pro kan, gitu kan. Gitu. Jadi teman-teman mulai posting dengan tujuan mau itu di platform apa aja gitu kan, posting dengan tujuan kalau teman-teman ingin dikenal as a VA misal, ya sudah sharing pekerjaan teman-teman waktu jadi VA, terus posting pokoknya yang berkaitan dengan VA lah gitu, yang suka masak gitu kan ya, sharing masak, resep masak, hack masak,
resep-resep masakan gitu. Jadi mulai posting dengan tujuan, nggak sekadar kita ranah pribadi kita posting, nggak apa-apa sih kalau itu di akun pribadi gitu. Tapi kalau sudah mulai nge-branding atau nggak apa-apa footage-nya itu, kontennya itu, videonya itu pakai yang pribadi. Tapi isinya kita buat gimana caranya bisa sesuai tujuan kita, nge-brandingin kita gitu. Gitu teman-teman. Itu jadi mulai sekarang teman-teman posting dengan tujuan. Yang kelima, gunakan gaya kamu sendiri. Ya seperti saya bilang tadi, kayak mamakologi, stylenya mamakologi itu kan karena mama-mama pink, gitu kan? Fontnya gimana? Terus gaya sapaan mamakologi itu, Hai Mama, gitu kan? Hai Mamis, gitu. Jadi eh, boleh yang mencirikan teman-teman supaya teman-teman itu unik dan diingat orang. Kalau teman-teman pernah nggak lihat kontennya ini Nadia Omara gitu kan. Nah, Nadia Omara sapaannya apa? Gimana gaya sapaannya ke audiens? Manggilnya Wawa gitu kan. Nah, jadi itu kan sebenarnya tontonannya Nadia Omara itu kan istilahnya untuk kita lah yang milenial gitu kan. Tapi karena kami sering nonton di rumah mama saya itu yang generasi baby boomer gitu sering nonton juga gitu. Bahkan mama saya sendiri gitu ikut nonton. Eh, Wawa udah main belum? Wawa udah tayang belum? Nah, mama saya itu ingatnya sapaannya si Nadia Omara, bukan Nadia Omara yang dikenal gitu. Brandingnya Mama Nadia Omara, stylenya itu si Wawa gitu. Hai Wa gitu kan. Jadi teman-teman bisa gunakan gaya teman-teman sendiri. Misalnya, kalaupun teman-teman medok nih, medok misalnya yang orang Jawa nih medok, gitu kan? Ya nggak apa-apa, style medoknya teman-teman itu bisa jadi ciri khas teman-teman gitu. Atau kalau masih bingung aku stylenya apa ya gitu. Teman-teman bisa ATM dari kreator yang teman-teman sukai gitu, yang seni sama teman-teman gitu. Ah, aku kepengen kayak Pak Bondan lah, Mak Nyus misalnya. Tapi Mak Nyus Markotop gitu. Gitu kan? Tagline-nya gitu. Jadi teman-teman punya style sendiri yang bakal diingat orang. Kayak saya misal fit saya itu dominan biru dan putih gitu kan. Ini kalau teman-teman lihat jilbab saya ini navy dan baju saya biru. Jadi saya mau nge-branding style saya itu kalau orang ingat biru, biru dan putih ingat saya gitu. Sama kayak mamakologi, kalau ngelihat pink orang ingatnya mamakologi itu gaya ini bisa dari warna ya teman-teman, voice, sapaan, face of tone gitu kan, atau gaya jilbab gitu kan, gaya jilbab misalnya influencer ini ya, influencer hijab, influencer fashion. Oh, dia yang jilbabnya begini gitu. Itu bisa. Jadi itu teman-teman gunakan gaya teman-teman sendiri. Terus yang terakhir, teman-teman itu konsisten. Balik lagi konsisten gitu. Teman-teman sudah mencoret-coret jadwal untuk nge-brandingnya supaya orang ingat dan tidak kecewa gitu. Misal, oh, tahu nih misalnya mamakologi bikin BBM setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman nih udah pada nungguin tiap Sabtu nanti bakal ada BBM. Ternyata 1 minggu kosong. Oke, nggak apa-apa. Oh, mungkin lagi kosong, lagi libur. Minggu kedua kosong sampai sebulan. Lama-lama apa? Orang yang udah loyal kabur. Begitu ada BBM lagi, aku udah ada kegiatan lain. Yang awalnya mereka meluangkan waktu loh untuk ikut acara ini misalnya. Kayak gitu. Jadi teman-teman itu balik lagi harus konsisten. Gitu. Oke, next Mbak. Oke, ini saya mau ini dulu, earning from branding ya. Belum branding for earning. Jadi penghasilan apa yang bisa didapatkan dari branding. Jadi teman-teman, branding itu kayak magnet cuan. Seperti yang teman-teman lihat di gambar kan. Branding itu magnetnya cuan gitu. Jadi kalau teman-teman branding eh sekarang gitu kan, sehari 2 hari ya pastilah kan, orang belum kenal kita gitu. Tapi percayalah tidak ada eh, usaha yang mengkhianati hasil gitu. Jadi teman-teman mulai nge-branding, insya Allah itu bisa jadi magnet cuan ke teman-teman gitu. Jadi apa aja sih
yang bisa dihasilkan dari branding. Ini branding digital ya, teman-teman. Yang pertama, dari produk jasa atau produk fisik yang teman-teman punya. Misal, teman-teman jualan buku nih, gitu kan? Atau yang mau jadi VA. Ya udah, ya branding aja gitu kan. Dari VA itu teman-teman bisa loh menghasilkan gitu. Yang kedua produk digital itu juga bisa kita hasilkan dari branding gitu. Kita ini penjual produk digital loh gitu kan. Teman-teman bisa nge-branding teman-teman sebagai itu gitu, penjual produk digital. Ketiga, eh, dari produk affiliate dan referral gitu kan. Sekarang kan banyak nih teman-teman yang affiliate gitu kan, banyak yang udah barang-barang di marketplace yang bisa di affiliate gitu kan. Daripada kita misalnya daripada nyetok barang mending aku affiliate, itu nggak masalah, itu bisa menghasilkan juga loh gitu kan. Yang terakhir, dari kolaborasi dan endorsement gitu. Kolaborasi ini apa? Misal kerjasama antara misalnya nih saya as speaker gitu kan, sama momokologi kolaborasi gitu kan. Ini karena kelasnya free, jadi kan kesepakatannya masing-masing gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah yang komersil gitu, kolaborasinya komersil, pasti ada cuan dong gitu, ada cuan. Nah, itu kan earning, mendapat penghasilan teman-teman. Belum lagi dari endorsement gitu. Ketika kita sudah dikenal, banyak yang trust ke kita, banyak yang percaya sama kita, otomatis kan eh, ketika kita pakai barang sesuatu gitu kan, orang nanya, ih mbak itu bagus nggak, link dong, gitu kan, mau dong beli gitu kan. Jadi bisa loh dari branding kita menghasilkan gitu, dari produk jasa kita atau produk fisik, dari produk digital, dari affiliate dan referral, serta kolaborasi dan endorsement. Tuh, jadi banyak ranah-ranah cuan, bau-bau cuan gitu ya kan. Kalau kita nge-branding gitu teman-teman, asal kita mau mulai. Kalau kita nggak mulai ya sama aja, magnetnya itu juga ya stop gitu kan. Ya dia nggak bekerja gitu. Next, Mbak. Oke. Jadi setelah teman-teman tahu apa aja sih gitu kan yang bisa bau-bau cuan gitu kan dari branding. Terus gimana sih caranya supaya bisa cuan, bisa earning dari branding? Yang pasti teman-teman ketika branding teman-teman itu kan dikenal gitu kan. Orang tahu, oh Mbak Ina misalnya sebagai eh, admin di Mamakologi gitu. Kemudian otomatis karena Mbak Ina itu sudah nge-branding as admin Mamakologi, jadinya dipercaya. Berarti kalau Mbak Ina diajak kerjasama jadi admin di tempatku misalnya, pasti bagus loh kerjanya. Soalnya udah sekelas mamakologi loh yang make gitu kan. Kita tuh punya nilai kepercayaan sendiri. Kita tuh dipercaya. Sehingga ketika saya butuh untuk admin gitu kan. Daripada saya cari admin yang lain, coba deh saya tanya Mbak Ina. Mbak Ina bisa nggak kerja sama saya gitu sebagai admin gitu kan. Jadi pada akhirnya kita dibelanjai gitu. Itu kalau produknya jasa. Kalau misalnya produknya ya dalam bentuk produk, misal produk kecap nih, saya branding, saya pakai kecap merek A, enak loh, gitu kan. Saya terus branding tiap makan, konten-konten saya lahap, gitu kan. Pakai kecap A, lihat enak loh, gitu kan. Lama-lama orang kenal, oh Mbak Ayu sih ada yang bocor Mbak. Soalnya aku minta sekarang Mbak, terakhir klarifikasi sama dokternya tuh nggak tahu. Oke, thank you. Jadi Mbak Ayu ini dia selalu loh makan pakai kecap kok kayaknya enak banget ya kecap gitu. Ini kalau kita endorse ya atau kita punya produk kecap misalnya. Kayaknya enak ya. Buktinya Mbak Ayu aja lahap gitu kan. Coba deh. Karena orang udah percaya, coba deh aku beli. Nah, pada akhirnya ada closing, ada pembelian. Gitu. Akhirnya kita dibelanjai. Inilah kenapa dari branding kita itu bisa menghasilkan. Gitu. Oke, next Mbak. Oke, jadi setelah kita tahu tadi ada pilar branding, terus
langkah memulai branding, terus earning from branding, dan branding for earning, ini langkah keberhasilan branding. Yang pertama, pasti lagi-lagi ini sudah 3 kali saya sebutkan bahwa konsistensi itulah hal yang paling penting dari branding, teman-teman. Konsisten supaya audiens itu nggak kabur dari kita, gitu kan? Nggak, karena untuk konten-konten organik, gitu kan, branding secara organik, konsistensi ini sangat-sangat menentukan awareness kita, orang tahu kita, visibilitas kita. Karena pernah teman-teman, saya pernah megang klien, gitu kan. Nah, kliennya ini brandingnya hanya sekali sebulan, gitu kan. Tapi ketika saya megang klien, kliennya ini mau konversi, konversinya mau penjualan. Yang dia biasa 3 juta sebulan, dia mau 5 juta sebulan. Oke. Nah, tapi memang setiap 1 kali postingan ini beliau iklan, gitu kan. Otomatis engage-nya naik, interaksinya naik hanya kan karena iklan, gitu kan. Tapi apa? Setelah iklan, setelah konten ini tidak dibutuhkan lagi oleh audiens, audiensnya kabur kan, gitu. Audiens kabur, audiensnya ini nggak mencari kita lagi gitu. Beda sama kalau kita organik. Organik ini teman-teman kita ini ya secara terus-menerus kita sendiri nggak pakai cuan gitu, nggak pakai iklan, eh, nggak pakai promosi yang berbayar gitu ya teman-teman kalau yang organik. Jadi kalau misalnya nih kita konsisten, misal hari ini kita rajin posting gitu kan tentang edukasi, tentang tips and tricks gitu kan, orang yang aturannya nggak ngeh sama kita jadinya ngeh gitu kan, oh kontennya bagus nih gitu kan. Jadi dia follow. Terus setelah follow, orang melihat konten-konten kita lagi jadi excited gitu. Jadi lama-lama orang mengajak orang lain untuk follow juga. Ih, aku tadi lihat resep ini loh di kontennya Mbak A misalnya. Iya, coba deh aku lihat gitu. Nah, ketika orang baru Sama masuk orang gitu ya kan. kayak konten. Iya, gitu. Gitu kan. Jadi ketika orang-orang sudah konsisten gitu kan. Jadi kita itu menjaga audiens yang loyal gitu. Menjaga audiens yang loyal. Memang bicara konsistensi ya teman-teman. Sebulan, 2 bulan mungkin kita masih menahan kekecewaan gitu. Ih kok masih sepi ya kontenku, kok masih sepi ya brandingku. Karena minimal 3 bulan sih teman-teman. Kalau kita mau up konten, kecuali kita mau yang itu tadi, yang viral tapi tidak berfaedah. Nah, gitu. Gitu kan kan kita mau dikenal sebagai branding yang baik, gitu kan? Branding yang baik, branding yang bawa info yang bermanfaat, gitu kan? Jadi konsistensi ini sangat penting, gitu kan? Minimal 3 bulan lah teman-teman. Kalau kita konsisten bisa up konten. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada konten kita kurang dari 3 bulan itu yang up. Ketika kena ke pain point, kena ke masalah si audiens, yang menjawab masalah dari audiens gitu. Gitu. Jadi konsistensi ini sangat penting teman-teman. Jadi jangan kecewa kalau misalnya awal-awal teman-teman kok masih sepi ya gitu. Kok masih gak ada yang mampir ya, like atau ininya masih sepi ya. Nggak masalah teman-teman, karena saya pun boleh teman-teman cek gitu kan masih belum terlalu rame. Tapi orang sudah mengenal saya gitu. Jadi ketika ada misalnya kebutuhan, Mbak aku perlu jasa ini loh, langsung calling ke saya gitu kan, Japri gitu kan. Langsung ingat, oh ya Mbak Ayu sebagai sosial media spesialis, jadi Mbak aku butuh jasa ini, jasa editing, jasa ini yang saya sediakan gitu kan, orang langsung ingat saya gitu kan. Walaupun mungkin ketertarikan untuk melihat konten-konten saya belum tertarik untuk berinteraksi, tapi setidaknya mereka sudah melihat punya saya gitu, sudah tertanam di mereka, oh Mbak Ayu ini sebagai apa gitu. Jadi konsistensi lagi-lagi saya tekankan ya teman-teman, itu kunci keberhasilan. Kemudian yang kedua otentikasi. Ide kita orisinil gitu. Boleh kita ATM punya orang, tapi tetap menampilkan ciri khas kita gitu. Karena di dunia kreatif sangat-sangat tidak etis ya teman-teman kalau kita plagiat gitu. Di mana saja kan
kalau hasil karya kita diplagiatin gimana sih rasanya gitu. Jadi kita sangat menjaga autentikasi ya teman-teman. Karena ketika kita reputasi kita sudah jelek karena kita plagiat, jadinya ya itu tidak inilah, tidak sukses branding kita. Pada akhirnya branding yang jelek yang dikenal orang. Oh dia plagiat sih, udah deh cut gitu kan. Ya udah selesai gitu kan. Jadi teman-teman harapannya otentik gitu kan, orisinil brandingnya gitu. Yang terakhir kolaborasi. Teman-teman eh, sudah mulai jejaring lah, berjejaring lah. Misalnya mau SVA, sudah mulailah kolaborasi ikut grup ini sesama VA gitu kan, sesama konten kreator masa gitu kan. Jadi bisa bikin kolaborasi bareng gitu as a speaker atau bisa bikin konten bareng gitu kan. Kalau konten bareng kan misalnya kita sama-sama collab konten nih kan engage-nya naik. Jadi punya kita profil kita, konten kita dilihat sama si kolaborator kita gitu kan, sesama teman kolaborator kita. Nah, punya mereka juga gitu. Jadi kan sama win-win solution gitu kan. Jadi orang makin kenal gitu. Kayak Mamakologi bikin ini kan 30 hari ngonten gitu kan. Tag Mamakologi. Pada akhirnya konten-konten kita di-share sama Mamakologi. Nah, itu kan menaikkan engage kita, menaikkan branding kita gitu. Jadi kita kan pada akhirnya orang lihat di profil Mamakologi, oh konten ini ya, aku butuh gitu kan. Karena kita nggak tahu, kita merasa akhirnya branding aku nih, konten aku nih nggak ada yang butuh. Tapi percayalah teman-teman, pasti ada satu dua orang yang butuh gitu kan. Kayak saya ini nggak suka masak gitu kan. Jadi melihat konten-konten masak ya suka aja gitu kan. Terus life hacks beberes rumah gitu kan, yang trik-trik gitu kan, trik-trik beberes rumah gitu. Saya gak suka beberes, tapi kalau ada yang sharing tips beberes rumah yang cepat, satset, nah saya suka gitu. Jadi teman-teman jangan kecilkan diri teman-teman, teman-teman brandingnya teman-teman itu yakinlah pasti dibutuhkan oleh orang lain. Produk kita misalnya kayak pensil aja gitu kan, ya mungkin teman-teman mikir, ah ini kan punya anak SD doang yang make. Tapi percaya teman-teman, pelukis ini ya, arsitek-arsitek gitu kan, yang udah terkenal, sketsa gitu kan, ilustrator, itu butuh loh pensil gitu. Jadi jangan mengecilkan branding teman-teman gitu. Oke, next, Mbak. Oke, jadi teman-teman, bangun branding itu bukan sekedar untuk dikenal, tapi untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas gitu teman-teman. Jadi eh, memang sih untuk dikenal, tapi teman-teman mindset juga supaya aku kepengen branding supaya bisa membuka pintu rezeki yang lebih luas gitu. Jadi biar goalsnya gitu kan eh, nyampe. Jadi ketika teman-teman lelah gitu di tengah jalan ingat lagi, oh aku kan tujuan aku branding ini kan aku kepengen cuan gitu kan. Jadi kalau aku nyerah aku nggak bisa cuan, aku nggak bisa beli apa yang aku mau gitu. Jadi itu jadikan motivasi teman-teman untuk branding gitu. Jadi branding itu bukan sekedar untuk dikenal, tapi juga untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas. Jadi teman-teman, ayo mulai post satu konten hari ini tentang dirimu. Dan jangan lupa tag akun mamakologi.id dan akun Instagram saya @rkartikaayu supaya teman-teman makin dikenal nih brandingnya gitu kan. Karena otomatis kan kalau ngetek mamakologi, ngetek saya bisa di ini kan repost. Apalagi kayak mamakologi followersnya sudah 9K lebih gitu kan. Sudah banyak nih yang bakal ngelihat akun mamakologi. Jadi ini salah satu langkah branding gitu kan yang kolaborasi supaya teman-teman bisa up gitu brandingnya teman-teman gitu. Jadi jangan lupa ya hari ini sudah mulai post konten gitu kan, karena kapan lagi teman-teman mulai kalau tidak hari ini gitu. Jadi thank you, let's discuss teman-teman. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ina. Terima kasih, Kak Ayu. Teman-teman ada yang mau nanya? Boleh silakan. Kak, coba cara biar konsisten
branding itu gimana, Kak? Kadang kan suka males ya. Oke, Mbak Ina. Seperti yang saya bilang tadi, itu eh, buat dulu goalsnya apa, gitu kan? Misal mau nge-branding untuk cuan, cuannya ini untuk apa? Cuan beli laptop misalnya, gitu kan? Buat waktunya dalam kurun waktu berapa lama? Misalnya aku branding ini bisa kebeli laptop, misal dalam 6 bulan, gitu kan? Atau dalam 3 bulan, gitu. Oke, 3 bulan. Ya udah, habis itu eh tanamkan gini, baru oret-oret buat list kayak konten plannya lah, gitu kan. Konten plannya hari ini apa, besok apa, gitu kan, mau berapa, gitu kan. Sama, jadi kan itu pengingat buat alarm sendiri, bikin konten gitu. Sama ya itu tadi, gabung ke komunitas yang mendukung gitu ya. Contohnya kayak Mamakologi konten kreator gitu kan, mama mama kreator di Mamakologi gitu. Jadi kan tiap hari tuh saya tengok Mbak Syah, Mbak Syahida, ayo yang ini yang belum ini eh, posting konten gitu kan. Terus kan teman-teman itu kan setelah upload konten kan posting tuh di grup gitu kan. Itu kan jadi motivasi kita hari kesekian, hari kesekian, hari kesekian. Ah, aku kok masih stuck di hari pertama ya gitu. Jadi itu yang jadi motivasi ketika kita males gitu. Gitu kan. Jadi kalau bisa teman-teman juga kalau saya ya di rumah misalnya buat kayak di kamar gitu kan. Jangan males ngonten, nanti nggak kebeli laptop gitu kan. Yang mana yang kita lihat kan, jadi kan kayak tertampar. Oh iya ya, hari ini harus ngonten gitu kan. Karena eh, tipsnya juga supaya kita bisa mudah branding gitu kan. Ini teman-teman bisa di weekend kayak gini nih, weekend kan ngerjain konten-kontennya gitu. Weekend ini kita ngerjain kontennya untuk 7 hari misalnya. Misalnya kita kan tiap hari tuh mau seminggu sekali sehari ngonten. Buat berarti tujuh 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 konten kan seminggu. Ya udah kita bikin aja konten selama weekend, nanti ya udah hari-harinya itu kan tinggal posting-posting doang gitu, atau pakai schedule posting gitu Jadi kan, pakai satu schedule gitu, posting. bikin Tinggal pakai banyak. schedule posting. Gitu kan. Jadi gitu. Sambil sambil kita udah posting konten yang sudah kita siapkan kan, nanti kita dapat inspirasi lagi nih, ya kan, di jalan selama seminggu itu gitu kan. Oh, minggu depan aku mau bikin lah, kita catetin lagi. Ya udah weekend kita bikin lagi kontennya gitu. Luangkan aja waktu berapa jam gitu kan di weekend gitu. Kalau misalnya teman-teman sibuk di ini ya, di weekday ya gitu. Jadi bisa manfaatkan waktu-waktu weekend, atau kalau saya sih waktu anak tidur, teman-teman. Karena weekday ataupun weekend anak-anak bangun ya sama aja nggak dikerjain gitu kan. Kalau saya pas anak-anak tidur, nah itu baru dikerjain konten-kontennya gitu kan. Jadi saya bukan tim weekend ya teman-teman, saya tim weekday tapi setelah anak tidur. Jadi kayak tadi malam saya ngerjain tuh untuk konten saya pagi ini. Jadi tadi malam tuh karena kita ini mulai jam 10, jadi begitu selesai konten tadi malam saya udah atur postingan, schedule posting. Jadi kan otomatis postingan saya di jam yang saya rencanakan hari ini jam 10 tadi udah ya udah terposting sendiri gitu kan. Jadi kalaupun kita lupa posting konten gitu padahal kontennya udah siap, ya udah terposting kan gitu. Jadi itu Mbak Ina. Jadi itu yang pertama, buat listnya dulu, apa kalender kontennya gitu, konten plannernya. Yang kedua, gabung di komunitas yang bisa nge-up kita, ngingetin kita untuk ngonten gitu, untuk nge-branding. Yang ketiga ya pasang ini pengingat, poster atau alarm atau apa yang bisa ngingetin kita untuk branding gitu Mbak Ina. Ya, makasih Kak Ayu jawabannya. Ada yang mau nanya lagi? Atau mau foto dulu Kak Ca? Sambil nunggu yang nanya. Oke, Kak. dengan suaraku, kita foto dulu ya teman-teman. Kalau ada yang mau open cam boleh. Sambil nanti nunggu, siapa tahu ada inspirasi pertanyaan kan. Tunggu-tunggu ini gimana sih? Coba screen-nya dimatiin dulu kali ya, Mbak Ines.
Apa Kak? Screen-nya di itu di matiin dulu. Slide-nya di ini dihilangin. Oke, nggak apa-apa kalau lagi nyiapin anak. Tapi suaranya kecil banget. Bisa Mbak? Oke, ini bisa. Nah, Nah, ada yang mau open cam lagi? saya ada yang on cam. Ini ada 20 orang. Dan Kita kayaknya cuma satu sih, satu layar. Oke, satu, dua, tiga. Ya, tunggu, tahan, tahan. Oke, lagi, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sekali, sekali. Gimana gayanya? Ini aja deh, gini. Oke, satu, dua, tiga. Ya udah, ada pertanyaan di chat nggak? Coba lihat. Assalamualaikum. Mbak boleh tanya, Mbak, mau tanya ini. Ada ini nggak ya saran atau tips gitu ya untuk orang-orang yang overthinking? Saya tuh kan tipenya kayaknya udah mau posting tapi overthinking sendiri akhirnya batal gitu. Terima kasih. Oke, Mbak Andriani, terima kasih untuk mana pertanyaannya. nih aku? Eh, Tips untuk nggak overthinking itu percayalah kita unik dengan cara kita masing-masing, gitu kan? Jadi kita ini unik karena kan nggak semua orang sama. Kita diberikan perbedaan supaya saling melengkapi, gitu kan, Mbak? Jadi eh, seperti yang saya bilang tadi, konten kita, branding kita mungkin jelek, mungkin nggak dibutuhkan orang, gitu kan? Mungkin eh, nanti malah dikata-katain, gitu kan? Itu yang overthinking saya juga kadang gitu. Tapi mulai aja dulu, Mbak, gitu kan? Mulai aja dulu, baru nanti lihat responnya. Makanya kita gabung di komunitas yang saling mendukung gitu, Mbak. Jadi kan begitu kita posting kan, like-nya ya, komennya gitu kan. Jadi ketika teman-teman itu sudah saling support, itu sedikit demi sedikit membangun kepercayaan diri kita gitu. Terus ketika teman-teman itu sharing sesuatu, percayalah itu pasti dibutuhkan sama orang gitu kan. Nah, terus tapi kalau ada masukan, ini masukan ya gitu kan, bukan kritikan gitu. Toh yang kita sharing itu kan yang baik, yang benar dan bermanfaat kan gitu kan. Tidak yang sembarangan kita posting, sekedar yang asal-asalan kita posting kan enggak gitu. Yang kita posting kan pasti yang sharing yang bermanfaat gitu. Apalagi saya yakin Mbak Andriani juga yang postingnya pasti kan yang keren-keren lah gitu. Jadi percaya aja sama diri sendiri, Mbak. Ya kan? Percaya sama diri sendiri bahwa kita ini menyebarkan yang baik kok gitu kan. Yang tidak baik aja disukai orang gitu kan. Cuman karena viral. Apalagi yang memang kita posting yang baik gitu. Yang nggak baik aja disenangi orang gitu kan, walaupun itu nggak ada faedahnya, apalagi yang memang kita posting itu yang baik gitu kan. Jadi percaya aja, postingan kita itu selagi yang kita posting baik, benar dan bermanfaat, itu pasti ada pasarnya
Asal kita mau konsisten, asal kita mau mulai, Mbak. Gitu. Sama itu tadi cari circle, cari sesama teman yang suportif atau komunitas yang suportif. Makanya eh, saya senang gitu kayak Mamakologi ini ngadain yang Mama Kreator gitu kan. Jadi bisa saling support gitu. Bisa saling support supaya kita nggak overthinking gitu kan. Lumayan sih saya yang gabung di Mama Kreator juga adalah menambah-nambah followers kayak gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak usah overthinking dulu Mbak, posting aja. Gitu. Insya Allah ketika kita menyebarkan yang baik, otomatis yang balik ke kita pun yang hal yang baik-baik. Gitu. Gitu Mbak Andriani. Semoga Makasih. menjawab. Iya, terima kasih, Mbak. Yang mau tanya lagi, Mbak Aziza raise hand tuh Mbak Ina. silakan. Assalamualaikum Mbak Ayu, mohon maaf off cam dulu ya. Iya, ini aku mau tanya tadi tentang kenali diri sendiri itu. Jadi gini, untuk konten saya kan Instagram. Sebenarnya dari sayanya tuh lebih suka konten yang microblog, carousel seperti itu kan. Tapi eh, kalau saya lihat insight-nya, eh, audiens saya tuh yang apa ya namanya ya, intinya yang lihat konten saya itu kan follower. Nah, berarti berarti target saya kan harus menaikkan follower dulu. Nah, nah, caranya menaikkan follower, biar konten saya bisa dilihat nggak hanya follower aja, itu kan reels. Nah, ini nih tantangan saya itu, yaitu tadi loh, sebenarnya saya sukanya itu carousel, tapi karena biar banyak yang nonton Instagram saya harus Reels itu kayak tantangan banget itu. Gimana ya, Mbak? Apa saya harus beralih ke Reels semua gitu? Ya, terima kasih. Oke, makasih Mbak Nur Aziza untuk pertanyaannya. Luar biasa ya. Berarti lebih suka nulis ya gitu kan yang ini daripada tag video kan gitu. Tenang aja Mbak Nur Aziza gitu kan. Sekarang carousel yang dikasih musik itu juga di-share kayak reels loh gitu. Pernah nggak kalau kita Mbak scroll reels terus tiba-tiba masuk tuh di reelsnya itu satu konten carousel. Saya pernah tuh awal-awal banget. Terus saya tungguin kan misalnya 5 fakta berita ini gitu kan. Jadi saya nungguin gitu kan karena saya pikir pikir reels. Ternyata kok nggak ini, tapi saya lihat kayak di bawahnya kayak ada titik-titik slide gitu kan. Olah ternyata ini carousel gitu kan. Jadi tenang aja Mbak Nur Aziza. Si carousel yang dikasih musik juga di-share kok sama kayak reels gitu kan. Udah masuk ke ranahnya reels gitu. Nah, itu satu. Kemudian eh, selagi kontennya itu bermanfaat, saya mau meluruskan dulu ya. Meluruskan gini, Mbak mau menjangkau non-followers gitu kan. Jadi goalsnya Mbak mau nambah followers gitu. Nah, berat kalau misalnya Mbak langsung objektifnya langsung mau nambah followers. Jadi saran saya objektifnya awareness dulu Mbak, gitu kan. Ketika orang udah aware sama konten kita, mau dalam bentuk apa aja, gitu kan, lama-lama dia kalau bermanfaat, baik benar dan bermanfaat gitu, otomatis seorang kan nge-share gitu, followers kita sendiri nge-save, nge-share, nge-share konten kita nih, otomatis konten kita masuk nih ke ke story followers kita gitu kan. Nah, kalau konten Mbak itu relate sama uh,
teman sama followers Mbak, ngerti nggak? Kan dia udah nge-share nih, gitu kan konten Mbak, gitu. Konten Mbak dari share. Dan ternyata itu relate sama audiensnya dia. Otomatis kan audiensnya itu ngelihat konten Mbak, oh iya ya, ternyata keren ya ini, gitu kan. Terus lama-lama dia nge-scroll konten Mbak, oh ternyata aku butuh ya konten ini. Jadi dia otomatis si temannya ini tadi yang follow gitu, gitu kan. Terus ya gitu lagi, hal itu bisa berulang loh gitu kan. Jadi si kawan ini nge-share lagi, teman-temannya ngeliat lagi, nge-share lagi, berjejaring itu. Asal konten kita ya itu bervalue gitu. Jadi kalau saya sih sekarang malah lebih suka karena saya ini kesulitan juga take video, take reels gitu kan, walaupun banyak footage-footage yang bisa dipakai untuk konten reels, saya lebih nyaman juga sama kayak Mbak Aziza, lebih nyaman juga dalam bentuk carousel gitu. Asal dalam bentuk storytelling gitu kan, atau yang memang bermanfaat gitu. Jadi goalsnya itu saran saya daripada kita ekspektasinya yang buat kita ngos-ngosan harus nambah followers dan kayak Mbak Aziza tadi nggak nyaman kan ketika reels gitu, nyamannya di carousel nggak apa-apa, jalanin aja carousel itu, nulis aja gitu kan, karena ya itu tadi carousel yang dipasang sama musik juga sudah masuk loh ke ranah reels, juga disebar loh ke reels gitu. Jadi eh, yang penting yang kita buat lagi-lagi baik, benar, dan bermanfaat gitu Mbak Nur Aziza. Oh, oke. Iya, baru tahu aku yang tadi yang karosel ada musik-musiknya tuh. Oke, nanti aku coba ya, Kak ya. Oke, Ya, jangan makasih, lupa ya Kak. Mbak, posting tag akun Mamakologi biar tahu hasil kelas hari ini gitu ya kan. Biar sudah, Oke, oh ternyata siap. brandingnya Mbak Aziza yang ini loh gitu. Oke, oke. Ya, makasih, Kak Ayu. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa Mbak Ina. Soalnya udah jam 11 juga. Oh ya, kalau Mungkin gitu, bisa tanya dulu kan kalau misalnya nanti baru kepikiran. oh ya nanti kalau ada yang mau nanya mungkin bisa di grup ya Kak Ayu ya. Mungkin malu nanya di sini. Oke, nggak apa-apa Kak Ina, Kak Syeda. Ya, sebelum ditutup, oh ya, aku lupa webinar ini didukung oleh community partner, sharing keluarga, teman parenting, growing Uma, dan rumah konten digital. Ya, terima kasih Kak Ayu atas sharing hari ini, bermanfaat banget ya. Jadi tahu untuk nge-branding itu tips-tipsnya biar kita nggak males ngonten. Ya, sekian dulu ya. eh, sharing hari ini. Makasih yang udah mau mendengarkan, yang udah hadir. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ayu, Mbak Ina. Terima kasih Kaca. Sama-sama. Dadah. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi Dan wabarakatuh. mami-mami semua, selamat beraktivitas di weekend ini ya. Stop recording.